Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi peranan mineral makro dalam metabolisme tubuh, yang beranggotakan Nikadek Oktaviani, Kiki Dwi Rahmawati, saya sendiri, Niputu Megareta Ayu Pratiwi, Nur Syamsi Ramadhani, Astuti Husren, dan Ekon. Baik, selanjutnya, materi pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Nur Syamsi Ramadhani. Saya persilakan. Oke, langsung saja. Mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, di samping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Mineral di dalam tubuh manusia terdiri dari 4-5%. 50% mineral terdiri atas kalsium, dan 25% lainnya terdiri atas mineral yang lain. Mineral berperan dalam berbagai tahap metabolisme, terutama sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim-enzim. Sehingga dari latar belakang ini, maka perlu pembahasan lebih lanjut mengenai peranan mineral makro dalam metabolisme tubuh. Mineral merupakan bagian tubuh yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Berdasarkan kebutuhan, mineral digolongkan menjadi dua kelompok utama, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang menyusun hampir 1% dari total berat badan manusia, dan dibutuhkan dengan jumlah lebih dari 1000 mg per hari. Mineral yang termaksud ke dalam kategori mineral makro ini adalah kalsium, fosfor, magnesium, sulfur, kalium, klorida, dan natrium. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu jenis-jenis mineral makro. Yang pertama adalah fosfor. Fosfor merupakan satu dari 4 jenis makromineral. Zat ini memiliki fungsi sebagai komponen pembentuk enzim dan sel. Fosfor juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh dan mengoptimalkan metabolisme tubuh. Fosfor dapat diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk aktif vitamin D dan difusi pasif. Kekurangan fosfor biasa terjadi dikarenakan penggunaan obat antasid untuk menetralkan asam lambung. Kekurangan fosfor yang kedua yaitu biasa terjadi pada penderita yang kehilangan banyak cairan melalui urin. Dan kekurangan fosfor yang ketiga yaitu dapat mengakibatkan kerusakan tulang. Bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga dapat menimbulkan kejang. Selanjutnya yaitu kalium. Kalium membantu tubuh dalam menjalankan beragam fungsi, misalnya menjaga tekanan darah, keseimbangan cairan, keseimbangan asam dan basa, dan kontraksi otot. Kalium juga terlibat dalam sistem pencernaan, detak jantung, dan impuls saraf. Kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus. Kalium diekskresi melalui urin, feses, keringat, dan cairan lambung. Kalium dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion natrium melalui mekanisme pertukaran di dalam tubula ginjal. Akibat kekurangan kalium dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan melalui saluran cerna atau ginjal. Kehilangan banyak melalui saluran cerna dapat terjadi karena muntah, diare kronis, atau kebanyakan menggunakan obat pencuci perut. Yang ketiga, kekurangan kalium dapat menyebabkan lesu, lemah, kehilangan nafsu makan, kelumpuhan, mengigau, dan konstipasi. Dan yang keempat, kelebihan kalium dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi ginjal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga yaitu kalsium. Selain menjaga kepadatan tulang, kalsium juga berperan dalam pembekuan darah saat luka, mengaktifkan berbagai enzim penting dalam tubuh,
dan bahkan dapat mencegah preeklamsia sebanyak 30-50% kalsium. Yang dikonsumsi adalah diabsorpsi tubuh yang terjadi di bagian atas usus halus, yaitu duodenum. Absorpsi kalsium terutama dilakukan secara aktif dengan menggunakan alat angkut protein pengikat kalsium. Absorpsi pasif terjadi pada permukaan saluran cerna. Kalsium hanya bisa diabsorpsi bila terdapat dalam bentuk larut air dan tidak mengendap karena unsur makanan lain. Kalsium yang tidak diabsorpsi dilarutkan melalui fesis. Yang pertama, kekurangan kalsium menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan rapuh. Yang kedua, kekurangan kalsium dapat mempercepat osteoporosis. Yang ketiga, kelebihan kalsium menimbulkan batu ginjal atau gangguan ginjal, gangguan absorpsi mineral, serta konstipasi. Akan melanjutkan presentasi dari Nikadek Oktaviani. Yang keempat yaitu klorida. Klorida merupakan salah satu jenis mineral yang berperan sebagai elektrolit untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Klor diabsorpsi di usus halus dan diekskresi melalui urin dan keringat. Kehilangan klor mengikuti kehilangan natrium. Minimum klor sehari sebesar 750 mg. Ketika kekurangan klor akan mengakibatkan muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebihan. Dan ketika kelebihan klor akan mengakibatkan pula muntah-muntah. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium berperan dalam menghantarkan sinyal pada saraf, mengaktifkan beberapa enzim dalam tubuh, serta menjaga keseimbangan elektrolit. Magnesium diabsorpsi di usus halus dengan bantuan alat angkut aktif dan secara difusi pasif. Ekskresi magnesium meningkat oleh adanya hormon tiroid, asidosis, aldosteron, serta kekurangan fosfor dan kalium. Ekskresi magnesium menurun karena pengaruh kalsitonin, glukagon, dan PTH terhadap resorpsi tubula ginjal. Selanjutnya, ketika kekurangan magnesium berat akan menyebabkan kurang nafsu makan, gangguan pertumbuhan, mudah tersinggung, gugup, kejang atau tetanus, gangguan sistem saraf pusat, halusinasi, koma, dan gagal jantung. Dan ketika kelebihan magnesium akan terjadi pada penyakit gagal ginjal. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 6 natrium. Natrium berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh. Natrium diabsorpsi di usus halus secara aktif, lalu dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk disaring kemudian dikembalikan ke aliran darah dalam jumlah cukup untuk mempertahankan taraf natrium dalam darah. Kelebihan natrium akan dikeluarkan melalui urin yang diatur oleh hormon aldosteron yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal jika kadar natrium dalam darah menurun. Akibat kekurangan natrium adalah menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Sedangkan kekurangan natrium dapat terjadi setelah muntah, diare, keringat berlebihan, dan diet rendah natrium. 7. Sulfur. Sulfur berperan dalam reaksi oksidasi reduksi, bagian dari tiamin, biotin, dan hormon insulin, serta membantu detoksifikasi. Selain itu, sulfur juga berperan melarutkan sisa metabolisme sehingga biasa dikeluarkan melalui urin, dalam bentuk teroksidasi dan terhubung dengan mukopolissakarida. Sulfur diabsorpsi sebagai bagian dari asam amino atau sebagai sulfur anorganik. Sebagian besar sulfur diekskresi melalui urin sebagai ion bebas. Sulfur juga merupakan salah satu elektrolit intraseluler yang terdapat dalam plasma berkonsentrasi rendah. Kekurangan sulfur bila makanannya yang kita konsumsi cukup mengandung protein.
Dampak kekurangan sulfur bisa terjadi jika kekurangan protein, sedangkan kelebihan sulfur bisa terjadi jika konsumsi asam amino berlebih pada hewan yang akan menghambat pertumbuhan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan makalah kami. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Mineral makro adalah mineral yang menyusun hampir 1% dari total berat badan manusia dan dibutuhkan dengan jumlah lebih dari 1000 mg per hari. Kedua, mineral yang termasuk ke dalam mineral makro utama adalah fosfor, kalium, kalsium, klorida, magnesium, natrium, dan sulfur, di mana unsur-unsur ini memiliki fungsi yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ketiga, mineral berperan dalam keseimbangan asam basa tubuh dan dengan demikian mengatur pH, darah, dan cairan tubuh lainnya. Selain itu juga, sebagian komponen penting dari enzim, vitamin, hormon, dan pigmen pernapasan atau sebagai kofaktor dalam metabolisme tubuh, katalis, dan aktivitas enzim. Kesimpulan yang keempat, kekurangan mineral makro dapat menyebabkan kelelahan, kekurangan nafsu makan, gangguan ginjal, gangguan pertumbuhan, muntah, diare kronis, keringat berlebih, dan masih banyak hal lainnya. Dan apabila jika kita kelebihan mengonsumsi mineral makro, maka akan menimbulkan kejang, konstipasi, muntah, edema, hipertensi, dan masih banyak hal lainnya. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.